Opinion. Dalam Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan yang baru ada pasal yang mewajibkan disediakannya tempat atau ruang merokok atau smoking area di tempat umum atau tempat kerja. YLKI menilai hal itu keblinger karena memberikan fasilitas untuk penggunaan zat adiktif yang merusak tubuh dan memaksa pebisnis atau pemilik bisnis atau tempat kerja untuk mengeluarkan dana lebih memfasilitasi para perokok itu. Apa komentar Anda mengenai kewajiban disediakannya smoking area atau room ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Iya, ini YLKI mewakili kaum yang merokok. Kalau saya yang tidak merokok dan teman-teman yang lain ini nggak diwakili suaranya nih oleh YLKI nih. Terus yang kedua lagi kejanggalannya gini, kenapa ketika undang-undang ini sudah diketok palu baru mikir, baru nuntut? Kan aneh, kemarin ngapain aja lu? Nah, persoalannya gini, di undang-undang itu kalau persoalannya di mana sih? Di semua gedung perkantoran ya, yang saya tahu ya biasanya tidak memperbolehkan orang merokok. Kalau dia mau merokok keluarlah di open space area tuh. Nah itu kan juga nggak diatur, bisa kolektif berapa, itu not a big problem sebetulnya. Yang saya hanya tanda tanya itu, ini orang-orang yang nggak ngerokok, orang yang harusnya sehat, yang dirugikan karena ada yang ngerokok, ini nggak dibela YLKI, ya kan? Logikanya jadi dibalik-balik nggak tuh? Terus sekarang bergaya dengan pahlawan menuntut di undang-undang. Malah kemarin kenapa nggak diperdebatkan, setelah diketok palu baru? Emang cara berpikir yang kayak begini, lembaga-lembaga SLM yang kayak LLM kayak gini nih sebetulnya apa sih? Ada yang disponsori oleh siapa gitu? Itu juga harus dilihat, harusnya. Sekarang orang terkaya di Indonesia, industrinya dari mana? Itu aja, coba harusnya YLKI ngomong ke sana lah. Yang bisnis rokok, ya kita juga ngerti ada industrinya, ada tenaga kerja di situ. Tapi kalau you ngomong begini bukan setelah udah undang-undang, begitu loh. Ayam berkokok di pagi hari. Para perokok harus di ruangan tersendiri. Ini YLKI ini saya nggak tahu melihatnya dari sudut pandang mana bisa mengatakan keblinger. Saya 10 tahun yang lalu udah memisahkan di kantor saya, pisahkan ruang perokok dan ruang tidak merokok. Kalau yang ruang merokok mau di ruangan AC sama matiin AC tegas saja. Jangan di kantor, di rumah aja saya spesial yang rokok sendiri, yang nggak rokok ada ruang sendiri. Ini kan maksud ini udah ada yang baru sekarang dia bilang keblinger, gimana sih? Dari sudut mana dia pandangnya keblinger itu? Dan saya katakan buat perokok itu lewat masyarakat kelas 2. Jadi memang tidak boleh di ruang AC, ya mau di ruang inilah khusus tersendiri. Di kantor kami juga ada yang namanya ahli izab. Ahli izab itu ya mereka mengumpul sendiri, nah, misalnya di basement atau di mana gitu loh. Berkumpul, mereka sadar diri gitu loh, walaupun tidak disiapkan, mereka sadar sendiri, satu. Terus kedua, sebenarnya ngerokok itu banyak orang ya emang nggak selalu ini ya, misalnya ditakut-takutin soal sakit atau apa, tapi kan nggak instan, itu jangka panjang, gitu. Kalau jadi nggak langsung mati gitu loh efeknya, gitu. Bahkan ada cerita-cerita yang tentang orang yang umurnya panjang yang nyuruh berhenti merokok ya udah pada mati semua. Terus kemudian ada juga yang di ceramah-ceramah kalau ngerokok itu bisa beli mobil, pas begitu di akhir ceramah dia naiknya bus. Sebenarnya ya ini bagus dibikinin ya, nggak masalah bikinin itu ya, nggak itu ruangan kecil ya, nggak ya. Yang harus itu nggak masalah kok sebenarnya, bikin aja itu ada dana CSR atau nggak harus tempat khusus kok. Kantor kami nggak perlu tempat khusus, mereka cari tempat sendiri. Ahli-ahli hisap itu. Iya. Jadi begini, ini ada saya mencium-cium apa ini, bau-bau apa ini ya? Mungkin ada ya kemarin ini ada yang baru belajar korupsi atau pengen korupsi atau apa gitu. Biasa ada komisi ke apa suap ke atau apa ya. Oke, terima kasih. Ya, kalau saya pribadi, saya sih tidak merokok ya, tapi saya melihat terutama di tempat-tempat umum, bandara juga menyediakan tempat untuk smoking area. Terus kalau di luar negeri, kayak Singapura paling dekat, jadi mereka juga menyediakan tempat smoking area. Lalu di Indonesia pabrik-pabrik juga smoking area. Jadi
Menurut saya untuk undang-undang kesehatan ini menyediakan tempat smoking area, menurut saya sih tidak apa-apa ya, karena memfasilitasi mereka bukan untuk mendukung mereka, justru mereka ditempatkan di satu tempat agar mereka itu tidak curi-curi atau asal-asalan merokok di sembarangan tempat. Akhirnya yang second smoker itu malah kena, jadi tidak bagus. Jadi menurut saya sediakan tempat smoking area itu justru ada baiknya bagi kelompok mereka sendiri sebagai perokok. Jadi mereka itu ada tempat tertentunya, kalau tidak di situ ya dilarang, tidak boleh merokok. Kalau di merokok asal-asalan ya bisa dihukum atau kena denda atau sanksi. Demikian Bu, terima kasih. Aku nggak kepikiran gitu ya YLKI itu bicara seperti itu gitu ya. YLKI kan lembaga gitu ya, yang menurut saya isinya orang-orang pinter kali gitu ya. Harusnya sih kalau memang itu YLKI disayangkan sih ngomong begitu. Memang saya juga nggak perokok sih gitu ya. Tapi kan kalau ngomong pabrik tuh ada juga loh pabrik yang berbahaya ya. Berbahaya kalau ada apa namanya api atau apa ya. Makanya mereka disekat tuh, orang-orang yang merokok tuh disekat ya. Jadi nggak hanya apa namanya, ya nggak hanya itu aja tuh YLKI sempit ngelihatnya gitu. Dia dibatasi karena ada orang yang ngerokok. Nah, saran saya sih sebenarnya jangan YLKI fokus di situ, tapi fokusnya di siapa sih yang menjual gitu ya. Kan banyak tuh di lampu merah tuh banyak loh yang toko-toko orang warung yang jual rokok sembarangan gitu ya. Lalu ada juga yang menjajakan rokok, itu aja dipikirin dulu gitu. Itu yang mesti tertipin. Tapi kalau yang udah ada aturan kayak di pabrik mah ya biarkanlah itu berjalan gitu ya. Kasihan juga sih teman-teman saya nggak ngerokok gitu ya. YLKI mesti pintar kali ya menurut saya sih. Aneh aja ngomong kayak gitu. Terima kasih. Kebetulan minggu lalu saya makan di restoran Lembur Kuring, saya sebut aja namanya. Itu di ruangan ber-AC ada orang tamu yang merokok. Nah, ketika ditegur oleh karyawannya malah marah-marah, begitu loh. Saya coba komplain sama pengelola restoran, ini ruangan AC kok orang merokok. Makanya ya saya pikir memang karena masyarakat kita itu juga masih seperti itu, ya memang mau nggak mau harus difasilitasi bahwa yang masih mau merokok itu betul. Saya setuju dengan tadi penelpon yang pertama, kumpulin aja di satu tempat biar mati bareng begitu loh. Tapi jangan mengganggu orang yang seperti saya yang nggak merokok. Itu kan gila itu, di ruangan ber-AC merokok ditegur malah marah, karyawannya malah dimarahin gitu. Ya, jadi ya saya pikir bolehlah diwajibkan tempat-tempat umum menyediakan tempat untuk mereka yang mau merokok. Udah biar mereka saling meracuni di tempat itu bareng-bareng gitu, saling meracuni. Terima kasih. Saya melihat YLKI mungkin dari sudut pandang yang lain ya, sehingga dia mengatakan itu keblinger. Sedangkan kalau saya di kantor, saya udah atur dari zaman dulu bahwa para perokok itu saya siapkan tempat tersendiri. Kalau mereka tetap merokok ya di ruangan ya AC harus dimatiin. Dan saya anggap bahwa perokok itu masyarakat kelas 2, sehingga dia tahu diri lah. Saya juga bukan perokok, bukan itu aja, di rumah ya begitu. Rokok tidak beli di rumah, kalau anak saya ngerokok di luar. Ada tempat khusus untuk rokok. Jadi menurut saya nggak keblinger, dari dulu udah ada aturan begitu. Terima kasih. Menurut saya pribadi, saya sangat kecewa ya. Karena apa? Seharusnya bagi perokok ini tidak diberikan ruang sedikit pun supaya orang-orang yang pecandu perokok ini dapat mengurangi setidaknya. Nanti dari mengurangi lama-lama tidak merokok. Nah, kalau dibuat area smoking berarti mendukung bagi pecinta rokok gitu. Apalagi sekarang pecinta rokok udah mulai menggunakan vape. Bayangin kita yang tidak perokok menghirup udaranya itu pengap banget. Apalagi nanti ketika dibuat smoking area, kumpul semua orang perokok, vape yang banyak itu, asap yang banyak ngebul. Bayangin setiap detik, setiap menit kita hirup itu. Bagi kita nanti penghirup adaptif ini, aduh, makin lama makin banyak penyakit paru-paru. Ya, anak kita juga semakin banyak penyakit paru-paru. Makanya sangat kecewa. Kenapa? Apa sih alasannya membuat adanya smoking area ini? Tujuannya apa? Dampaknya positifnya lah apa?
bagi masyarakat yang lain apa yang nggak perokok untuk smoking area ini harusnya didetailkan. Itu aja, terima kasih. Pak, di rumah sakit itu udah ditempel tuh nggak boleh merokok. Tapi sama beliau-beliau di atas itu kok diadakan tak merokok. Berarti misalnya kalau dipoyok dilebok gitu loh, dilarang tapi disuruh. Gimana sih ceritanya? Sedangkan di rokok pun udah merokok dapat dan sebagainya buat tapi tetap aja mereka difasilitasi. Jadi kebanyakan bohongnya, kebanyakan iklannya nih posisi sekarang negara nih. Terima kasih. Jadi pertanyaan saya, sama ini itu perokok di mana? Kan mereka bisa cari sendiri tempat yang merokok. Kenapa masih harus disediakan khusus gitu loh? Ya ini apa namanya usulan yang nggak benar nih. Aduh. Kalau saya menilai ini sangat-sangat tidak mendidik, tidak bermutu pejabat kita dong. Justru kita melarang. Maka dia kasih kesempatan. Salah saya ini pejabat nih, kalau saya situ mesti dia dapat gaji uang rakyat, mesti dipecat dong. Atau dia dapat jatah dari pabrik rokok, ada udang di balik puyung hai. Pasti nih tidak meleset. Jadi saya kan istilahnya semua bisa diatur kan. Nah itulah peraturan kita semua yang amburadul. Sekian, terima kasih. Ya, saya sangat setuju apabila disediakan tempat merokok bagi para perokok. Artinya ada segregasi antara perokok dengan non perokok. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita mesti realistis bahwa penerimaan negara terbesar itu kan dari sektor cukai rokok. Bagi yang menolak kebijakan tersebut, saya pikir perlu dipikirkan kembali. Postur APBN kita itu kan pendapatan tertinggi dari cukai rokok. Terima kasih. Saya pikir ini YLKI itu kan Yayasan Lembaga Konsumen, tapi kok pendapatnya itu merasa kayak mewakili produsen rokok gitu ya, menurut pendapat saya gitu. Jadi siapa itu oknumnya itu patut diduga paham nggak dia undang-undang ini akan menguntungkan siapa? Apakah menguntungkan produsen atau menguntungkan konsumen peraturan yang akan dilakukan ini? Kalau dia tidak paham ya tentu jangan bekerja di YLKI. Tetapi memang pernyataan ini YLKI merasa melindungi produsen rokok sebenarnya. Kenapa begitu? Karena memang pada faktanya di Indonesia yang merokok itu masih banyak. Jadi perlu diregulasi. Sehingga kalau dibuat di tempat-tempat umum itu tempat merokok khusus, itu bukan supaya merangsang orang merokok, tetapi justru meregulasi memisahkan antara yang perokok dan non perokok, jadi tidak terjadi penggabungan. Kalau dibilang bahwa ini juga akan merugikan pengusaha karena berpotensi mengeluarkan duit, memang kalau bikin pojok smoking corner atau pojok merokok, Anda mau kasih apa? Mau kasih TV karaoke? Anda perlu kursi sofa itu di smoking corner? Kan enggak juga gitu. Apa mau dikasih sound system gitu? Kan enggak. Jadi memang mewakili suara produsen rokok sepertinya. Nah, kalau kita lihat bahwa perokok di Indonesia ini itu juga, kalau saya menyarankan sebagai masyarakat jangan hanya diberi tempat khusus, tapi dipidana Pak. Karena salah satu di undang-undang kita yang lama, KUHP yang lama di 384 atau 383 atau yang baru di 484 kan ada berbunyi, barang siapa dengan sengaja menyebabkan kerugian pada orang lain dan kematian gitu ya, atau potensi kematian, bisa dipidana 5 tahun. Artinya asap rokok dia kan bisa menyebabkan sakit dan kematian pada orang lain, dan itu berarti sengaja dong dia merokok di mobil, di bus, di kantin, di lobi, kena orang lain. Ya itu kan tindakan pidana itu, karena tindakan itu berpotensi mencelakakan dan menyebabkan orang lain mendapatkan mudarat begitu. Nah, jadi jangan hanya dia kasih tempat merokok, tapi juga kalau tidak merokok pada tempatnya ya dipidana, dilaporkan ke polisi. Nah, oleh karena itu saya berpikir untuk para perokok pasti akan mengatakan ya, saudara-saudara kita merokok ini, ya mulut saya, duit saya, paru-paru saya ngapain dilarang? Tetapi benar, uang kamu, mulut kamu dan paru-paru kamu, makanya asap rokoknya kamu nikmati sendiri, telan sendiri asap rokokmu. Jangan sampai asap rokokmu itu harus orang lain yang terkena paparannya. Dan bayangkan Pak, buat para perokok itu, kalau ada tempat merokok khusus, maka frekuensi dia merokok juga bisa berkurang. Harusnya 2 bungkus sehari jadi 1 bungkus, 1 bungkus jadi setengah bungkus. Karena apa? Karena akses
nggak bisa merokok sembarangan di meja kantornya kan, harus keluar ke smoking corner. Nah itu kan bagus juga buat konsumen, buat masyarakat secara umum. Nah yang dibela YLKI ini siapa gitu? Ya ini saya sudah sering dengar ya, ada perusahaan rokok itu berusaha memasukkan pasal-pasal titipan gitu. Jadi ketika undang-undang itu dibahas, itu perusahaan rokok itu dengan sangat gencarnya dia kasak kusuk gitu, bagaimana caranya ada pasal-pasal yang dia bisa sisipin gitu. Dan ini kelihatannya salah satunya hasil dari lobby-lobby perusahaan rokok gitu, bagaimana semua perusahaan gitu, semua tempat gitu diwajibkan agar bikin tempat untuk merokok gitu. Padahal tadinya itu kan rokok itu dikondisikan bagaimana caranya agar orang itu tidak dipersulit untuk merokok gitu. Di sana nggak boleh, di sini nggak boleh. Nah, akhirnya kan orang menjadi nggak merokok kan, karena di sini nggak boleh, di sana nggak boleh gitu, karena tujuannya jelas gitu bahwa untuk rokok ini tetap bisa menyebabkan penyakit gitu kan. Nah seperti Bapak barusan bilang, mulut saya rokok, duit saya gitu, ngapain dilarang-larang gitu. Cuman begitu mereka sakit, mereka ngerokok sehari 4 bungkus, begitu sakit berobat, pakai apa? BPJS, pemerintah lagi yang suruh bayarin gitu. Atau nggak ini merugikan pemerintah jadinya gitu, saya kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tony. 633-9160, 633-9160 atau WhatsApp call 0816-924-924 untuk Anda yang ingin memberikan komentarnya terkait kewajiban disediakannya smoking area atau room ini. Dalam Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan yang baru ada pasal yang mewajibkan disediakannya tempat atau ruang merokok atau smoking area di tempat umum atau tempat kerja. YLKI menilai hal itu keblinger karena memberikan fasilitas untuk penggunaan zat adiktif yang merusak tubuh dan dianggap memfasilitasi para perokok. Di WhatsApp call sudah bergabung, selamat malam. Malam. Pak Idar ya? Ya, saya silakan. Opini sedikit aja sih paling. Kalau perokok dan tidak perokok sebenarnya kita sudah dari zaman dulu tidak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi ada gedung yang memfasilitasi, ada beberapa gedung yang juga tidak memfasilitasi. Itu memang kita susah juga mengaturnya seperti itu. Kalau secara kesehatan memang banyak kerugiannya lah bagi yang pasif gitu. Terus kalau dari secara bisnis memang ini pengusaha rokok ada main di apa namanya di undang-undang seperti ini. Tapi kita harus melihat dari bea cukai yang masuk itu ke negara itu sangat kecil ya. Bisa diaudit aja sekarang bea cukai rokok yang rokok luar ataupun rokok lokal pajaknya itu hanya berapa persen saja yang masuk ke negara. Sebenarnya dari situlah muaranya dulu harus kita perbaikin. Sebelum kita bikin peraturan yang aneh-aneh, sebenarnya bea cukai itu belum sampai dirasakan jadi perokok pasif buat di negara ini. Itu aja sih opini dari saya. Terima kasih. Dapat saya gini Bu ya, emang perokok susah, kadang-kadang egois. Dia ngerokok diri sendiri pun dia nggak mikirkan, apalagi anak bini, apalagi orang lain, begitu kan. Jadi maksud saya sih kalau saya menjadi perusahaan, prioritas yang tidak merokok dulu diterima, supaya mendidik pekerja-pekerja yang pemuda-pemuda lain. Jadi mikir-mikir nih, jangan dimulain ngerokok, nanti susah cari kerjaan gitu. Jadi kalau begitu kan lama-lama, atau kuliah juga nih diterima, pan banyak anak mau kuliah nih, siapa yang ngerokok dibelakangin, kali mendidik kali gitu. Saya pikir YLKI tidak paham dampak dari peraturan ini ya. Mungkin petugas yang disuruh untuk memberikan statement juga wawasannya terbatas. Tidak apa-apa, YLKI bisa ganti orang tersebut. Namun memang undang-undang ini sangat bagus, karena kan undang-undang kesehatan saat ini itu menekankan pada
fokus pada pencegahan, bukan fokus pada pengobatan. Nah, jadi kalau diwajibkan, sama seperti misalnya beberapa tempat itu ada tempat ibu untuk melakukan pemerahan ASI gitu ya, kan bukan berarti pemerintah menyuruh bahwa apa-apa kamu nggak kasih ASI anakmu dibawa ke kantor aja, kan nggak begitu logikanya. Sama juga dengan seperti tempat merokok ini, kalau diwajibkan maka semua bagi orang-orang yang merokok itu silakan merokok di tempat tersebut, dan itu tidak mesti mengeluarkan dana seperti tadi teman YLKI yang wawasan kurang itu menyatakan, karena tempat merokok itu bisa saja berupa pojok di outdoor dari kantor, di rokok gitu, atau kantor di terasnya atau di mananya lah yang outdoor. Tentu jangan sampai indoor ya, karena kalau AC sentral nanti udaranya mengganggu kesehatan yang lain. Dan dengan begitu, maka perokok ini justru jadi tidak sembarangan bebas di sana sini merokok. Bayangkan Mbak, asap rokok yang masuk dari mulutnya, kena ke ludahnya, kena ke paru-parunya, dia hembuskan, orang di sebelahnya mesti kena. Coba ngeri nggak? Seegois apa itu orang merokok itu? Termasuk di kantin-kantin kantor. Dia yang minum es teh manis, siap merokok, asapnya kemana-mana. Itu dari ludah, tenggorokan, dan dari paru-parunya. Itu kita nggak tahu paru-parunya sehat atau enggak. Sementara yang tidak merokok, misalnya ibu-ibu yang bekerja di kantor, atau banyak juga bapak-bapak dan anak remaja kita yang maksudnya sarjana baru tamat ya, adik-adik di bawah usia 25 tahun itu yang baru bekerja, yang tidak merokok, yang pengen main futsal, jadi tercemar rokok gitu, karena tidak diatur tempat merokoknya. Jadi bagus sekali ini, sehingga yang perlu dilakukan pemerintah membuka saluran supaya kalau ada kantor yang tidak menyiapkan tempat merokok, nah itu bisa dipidana atau bisa dilakukan peringatan begitu, termasuk Kemenaker ya, karena Kemenaker kan selama ini juga kurang aktif untuk menekan perokok di tenaga kerja kita. Terima kasih. Ya. Undang-undang Omnibus Law Kesehatan ini kan sudah disahkan di DPR ya. Sejumlah perbaikan yang dilakukan oleh Undang-Undang Kesehatan, salah satunya mengubah fokus kesehatan dari mengobati menjadi pencegahan loh. Nah, ini menjadi kontradiktif ketika kantor dan tempat umum diwajibkan menyediakan tempat untuk smoking area. Dan saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan YLKI dalam hal ini. Saya sendiri no smoking, karena rokok itu menurut saya pribadi banyak mudaratnya dan tak ada manfaatnya dari segi kesehatan. Kecuali dilihat dari segi bisnis. Oke, thank you. Dan pada dasarnya saya setuju ya. Meskipun dari dulunya sih saya juga istilahnya perokok ya. Cuman ini sekarang sudah berhenti semua, dan ini memang kalau secara ya kalau misalkan kita di gedung apa-apa ya, memang itu namanya kita sudah lama berhenti ya, istilahnya itu merasa terganggu ya juga ya. Dan saya sangat setuju sekali, memang itu penting untuk terpisahkan gitu loh, antara orang merokok sama enggak dikasih ruangan khusus itu. Bagaimanapun juga kita harus istilahnya memperhatikan kebutuhan orang yang merokok juga gitu, tanpa mengganggu orang lain di sekitarnya. Itu aja, makasih. Iya, ini bikin gaduh aja ya. Maksudnya kan ini kan undang-undang kan sebelum jadi kan sudah disosialisasi gitu loh. Persoalan yang kayak mengada-ngada kalau menurut saya YLKI itu. Ya sebetulnya kan kita tahu merokok itu memang tidak baik. Kalau kayak saya, kayak tadi penelpon yang sebelumnya, memang kita bukan, saya bukan perokok gitu loh. Kalau orang-orang yang merokok itu ditempatkan satu ruangan, alangkah baik untuk pencegahan. Ini jadi persoalannya gini, jangan ketika udah selesai ini baru dibikin gaduh gitu loh. Ada pertanyaan, baru mikir gitu istilahnya ya. Itu bukan gitu persoalannya. Persoalannya adalah ini YLKI juga harus melindungi konsumen yang tidak merokok. Begitu loh persoalannya. Ya kalau kayak gini bukan salah undang-undangnya juga sih, tapi sebelum undang-undang disahkan juga ada timbul ada proses gitu loh kan. Nah jangan udah jadi undang-undang baru dihebohkan kayak begini bikin gaduh. Terima kasih. Ya Pak Daniel, terima kasih. Pak Herman, selamat pagi. Iya, saya bukan merokok, cuman saya bisa mengerti gimana nikmatnya merokok ya. Jadi menurut saya itu juga dilema buat pabrik rokok. Jadi kita melarang orang merokok, kita harus kasih solusi. Dia boleh merokok di mana bagi yang perokok. Jadi menurut saya
kalau perusahaan itu melarang orang merokok, dia harus menyediakan tempat. Tapi kalau tempat itu bebas merokok, ya menurut saya nggak wajib. Menurut saya gitu. Kalau antara merokok dan merokok bebas, boleh, ya tempat saya boleh bebas merokok, ya nggak apa-apa, nggak harus menyediakan. Tapi kalau ruangannya AC, ya tolong disediakan dong. Kan kasihan, sama-sama punya hak asasi juga. Perusahaan rokok juga butuh loh, dia juga kontribusi bayar pajak loh. Jadi menurut saya ya wajib kalau misalnya itu ada tempatnya yang melarang merokok. Tapi kalau nggak melarang, menurut saya nggak wajib menyediakan, kan bebas rokoknya, itu aja. Ini pendapat pribadi ya, mohon maaf, makasih. Ya. Kalau saya sih setuju dengan catatannya ya nanti nggak disetujui. Artinya gini, kalau ini menurut saya ini kayak lokalisasi PSK gitu. Jadi mestinya memang rokok ini memang daripada asapnya kemana-mana kalau nggak ada pembatasan semacam itu, sementara ini dibuatkan di satu ruangan sampai kondusif, habis itu dilarang merokok memang di situ gitu. Jadi bukan berarti terus undang-undang ini dibuat habis itu nggak ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya adalah mungkin 5 tahun nanti di stop itunya. Terima kasih. Itu kan merusak kesehatan. Kenapa masih mau ngerokok? Itu di jalanan juga banyak tuh puntungan rokok. Bungkusan rokoknya juga berantakan. Nggak seperti di Singapura, tegas dan jelas. Nggak boleh ngerokok sembarangan. Di taman, di mana juga nggak boleh. Itu dibikin satu ruangannya ada nggak penyedot udara yang keluar. Tapi satu ruangan itu ketularan bisa, yang kalau ada yang ngerokok itu ada penyakit apa. Itu aja, Bu. Nggak merokok nggak akan mati ya. Jadi itu ruangan-ruangan yang nggak perlu ya. Kalau kita setiap tempat kerja masih yang tempatnya sekarang lahannya mahal, terus kita buat siapin tempat lagi untuk smoking area, waduh, biaya berapa lagi? Bisa motongin pajak nggak itu pengeluaran buat nyiapin tempat smoking area itu? Kalau bisa ya boleh-boleh aja deh, nggak apa-apa. Tapi kalau enggak ya kembali ke awal, nggak merokok nggak akan mati, itu aja. Makasih, Bu. Jadi menurut saya ini ada benarnya, ada baiknya. Karena apa? Karena pebisnis juga harus memperhatikan karyawan-karyawan lainnya yang di mana di lingkungan kerjanya masih ada yang tidak merokok. Jadi ruangan ini mau tidak mau harus disiapkan karena kita harus mengakomodir, karena banyak pebisnis yang dari luar yang tinggal di Indonesia, berbisnis di Indonesia dan mereka masih merokok. Kita butuh berbisnis dan kita fasilitasi selama dia disediakan ruangannya. Jangan sampai dia merokok di tempat yang umum, itu justru merusak untuk yang tidak perokok. Saya orang yang tidak perokok, tapi saya setuju kali ini dengan regulasi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.